Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Kali ini kami akan memberikan suatu pengumuman. Langsung saja kita saksikan. Ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam di gereja. Anda juga bisa melihat live streamingnya di YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan untuk ibadah raya pertama pada hari Minggu jam 6:30 pagi di gereja. Dan untuk ibadah raya yang kedua pada hari Minggu jam 9 pagi di gereja. Dan Anda bisa mengikuti ibadah dengan protokol kesehatan yang ada. Wajib memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Shalom anak-anak muda, Youth Era of God pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Bagi kalian yang ingin menyaksikan live streaming kita, kalian bisa lihat di YouTube channel Era of God Mahanaim. Jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini bagaimana kabarnya? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang tetap setia. Malam hari ini, saudara yang setia datang kepada Tuhan. Engkau yang di rumah yang menyaksikan acara ini, percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Sebab kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami rindu memberi dari hati kami Tuhan. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima hormat. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau akan menjamah setiap kami, orang-orang yang datang dan berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari hari ini kita mau setia kepada Tuhan.
kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap
segenap hatimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan hanya katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu. Dan hanya katakan, Yesus, Yesus, aku percaya. Amin. Kami percaya dengan segenap hati kami. Milikmu. Ku hidup karenamu. Dan hanya katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku milikmu. Amin. Ku hidup karenamu. Ku menyembah. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Sebab itu kami menyembah Engkau, Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Dia Allah yang hidup. Engkau dan saya milik Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidup karenamu dan hanyamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanyamu. Ku hidup karenamu. Ku hidup karenamu dan hanyamu. Ku hidup karenamu. Hidup karenamu hanya untukmu. Selamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Allah yang layak terima sembah kami. Allah yang layak terima pujian kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, Dia Allah yang luar biasa. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri. Saudara yang di rumah, kalau engkau mau berdiri, mari sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaranku. Kau kebenaran yang selalu pegang.
Kalau saudara dan saya hari ini ada, itu karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Amin. Toleh kanan kiri kananmu dan katakan, nggak dengar saudara, cukup senyum saja saudara. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, nanti ketika saudara keluar, di paling ujung sendiri, di paling belakang ada kotak persembahan. Dan saudara dapat memberikannya ketika nanti saudara pulang. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita. Berapa banyak yang engkau rasakan setiap hari saudara dan saya melihat penyertaan Tuhan. Engkau dan saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Amin. Haleluya. Katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari Kami melihat kuasa-Mu. kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Engkau yang percaya katakan, Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara yang merasakan kasih Tuhan setiap hari, katakan dengan segenap hatimu. Setiap hari, amin, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam. Sekali lagi katakan, setiap hari Tuhan, kami mau melihat mujizat-Mu setiap hari. Amin. Kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita panggil namanya, nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Syarabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Nama takaraba, syatakarabala-bala-bala-bala. Sambil mengangkat tangan bersama, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Kami belajar mengasihi, menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Oh,
kasihku. Haleluya. Berapa banyak saudara membutuhkan Tuhan malam hari ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami ada di sini karena kami perlu Engkau. Malam ini bukan malam rutinitas kami Tuhan. Setiap Kamis harus ada di tempat ini. Malam ini kami perlu Engkau. Semua sedang dijungkir balikan Tuhan. Kami perlu Engkau menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata langit bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Malam ini kami datang karena kami perlu firman-Mu, perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari sekali lagi. Oh, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sebab sesungguhnya Engkaulah tempat perlindungan dalam hidup kami. Malam ini kami menghormati kehadiran-Mu karena kami percaya Engkau ada di sini. Dan itu lebih penting daripada yang lainnya Tuhan. Sebab ketika Engkau hadir sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya tidak diubahkan. Demikian malam hari ini Tuhan, apapun situasi kami, apapun kondisi kami, berjumpa dengan Tuhan, kami pulang membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara masih bisa berhadapan dengan saya bisa berhadapan dengan saudara.
kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dunia sedang digoncangkan, tak karu-karuan. Hari-hari ini tidak ada seorang pun yang merasa dapat membanggakan sesuatu dalam hidupnya apapun itu. Karena semua yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa menjadi jaminan dan dia jadikan pegangan dan kemudian dia merasa aman dalam hidupnya. Hari-hari ini betul-betul saudara saya melihat ada begitu banyak orang yang sedang hidup di dalam ketakutan. Ada begitu banyak orang yang sedang hidup di dalam ketakutan. Ada begitu banyak orang yang sedang hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan. Dan saya tahu kalau saudara bisa datang malam hari di tempat ini, karena Tuhan ada di dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara bermasker, saudara social distancing dan lain sebagainya, saudara adalah orang yang bukan takut mati. Saya dan saudara bukan orang yang takut mati. Betul saudara? Kalau di luar sana mereka melakukan segalanya karena takut mati saudara. Terpapar nanti gimana? 3.000 orang lebih per hari loh seluruh Indonesia. Kita melakukan anjuran pemerintah bukan karena kita takut mati. Tapi karena kita berani hidup bagi Tuhan. Amin. Hidup ini harus berjalan terus karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Hari-hari ke depan Tuhan mau pakai kita. Karena itu kita perlu umur panjang saudara. Amin. Iya. Saudara malam hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan ada kaitannya dengan tema bulan ini di gereja saudara tentang melihat Tuhan. Iya, mari kita baca bersama 10 ayat. Saya akan menguraikannya secara singkat karena jam 8 kita harus selesai. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, satu cerita yang sangat terkenal tentang Sakeus. Satu tokoh yang melegenda, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Sakeus ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 bergantian sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara 2-3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 2-3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 2-3. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, iya Yesus menumpang di rumah orang berdosa. 2-3. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bersama-sama 2-3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Ketika tadi pagi jam 4, kalau bacaan ayat tahunan saya sampai di Yeremia 11, tetapi secara pribadi saya punya bacaan tersendiri, saya membaca kisah ini. Saya sempat membuka Wikipedia, karena kebiasaan saya ketika saya baca satu perikop, saya cari latar belakangnya, konteksnya dan lain sebagainya supaya saya dapat menangkap intisari pelajaran dari kisah yang saya baca di dalam Alkitab. Ketika saya menyelidikinya saudara, dikatakan Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dan kalau dia dikatakan kepala pemungut cukai berarti dia pimpinan, dia punya staff, dia punya kaki tangan, dia punya orang-orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Siapakah kepala pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah satu jabatan yang diberikan oleh tentara Romawi, penjajah, kepada orang Israel Yahudi, kerjaannya menguti pajak saudara. Yang disetorkan kepada
penjajah mereka, yaitu Romawi. Romawi hampir sama sekali tidak menarik pajak dari rakyatnya, tetapi negara jajahannya itu yang dipajakin, saudara. Dan pajak yang berlaku waktu itu luar biasa loh. Ada pajak tahunan, ada pajak per panen, saudara. Jadi sepersekian dari hasil panen dipantau. Lalu kemudian ada banyak pajak yang lain, dan Sakeus, kepala pemungut cukai pajak. Jadi setiap saat dia itu orang yang sangat sibuk untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara-saudara senegaranya dia tagih satu persatu. Makanya dikatakan di Alkitab pemungut cukai itu citranya nggak bagus, saudara. Dibenci, orang nggak suka, dicap orang berdosa, saudara. Dalam satu perumpamaan yang lain Tuhan Yesus menyandingkan pemungut cukai dengan seorang imam yang berdoa, saudara, betul ya? Yang imam itu berkata, aku ini orang yang melakukan kebenaran ini itu, tetapi pemungut cukai berkata, aku orang berdosa. Saudara bisa bayangkan stigma yang melekat di dalam kehidupan seorang pemungut cukai. Walaupun dia punya posisi, walaupun dia kaya, walaupun dia punya kaki tangan, karena untuk narik pajak itu gak gampang, saudara, dia perlu tukang pukul. Makanya dia sangat dibenci. Kalau konteks hari ini mungkin banyak orang yang berdoa Sakeus itu kena COVID, saudara, biar cepat mati loh. Betul enggak? Kita bilang dia ini pengkhianat dia. Kalau zaman dulu, di zaman penjajahan orang seperti ini itu enggak lama hidupnya, betul enggak? Dibenci setengah mati, itu Sakeus. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus, dikatakan berjalan terus melintasi kota itu. Kita di sini melihat bahwa tidak ada niat, tidak ada rencana. Tuhan Yesus itu mampir di kota Yeriko. Apalagi kemudian mampir ke rumahnya Sakeus. Makan bersama-sama dengan Sakeus. Ngobrol dengan Sakeus. Tidak ada planning, tidak ada rencana. Karena dikatakan jelas, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi, cuma lewat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Sakeus, seorang yang memiliki segalanya, tetapi dibenci oleh saudara-saudara senegaranya, tentu dia tidak hidup dalam damai. Dia tidak hidup dalam sukacita. Dia tidak memiliki segala hal yang membuat hatinya tentram. Dan ketika dia dengar Yesus hendak melintasi lewat di kota di mana dia tinggal, dikatakan apa, saudaraku? Dia berusaha untuk melihat Yesus. Peristiwa ini terjadi beberapa saat setelah Lazarus dibangkitkan. Dan beberapa minggu sebelum penyaliban. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang viral-viralnya, dimanapun dia berada banyak kerumunan. Bayangkan, saudara, bukan yang 5.000 orang dikasih makan itu aja udah heboh. Ini ada orang mati 4 hari bangkit. Itu dahsyat banget, saudara. Saya pernah khotbahkan ya di depan sini. Kenapa kok 4 hari Tuhan Yesus milih datang setelah Lazarus mati? Itu berkaitan dengan kepercayaan orang Yahudi bahwa kalau 4 hari itu sudah benar-benar mati. Kalau masih 1 hari itu mati suri, karena jiwanya masih di sekitar, itu kepercayaan mereka ya, di sekitar mayat. Lalu kemudian 2 hari agak jauh dikit, 3 hari agak jauh dikit. Nah kalau 4 itu udah hilang dari dunia ini. Yesus datang ke 4 hari menyatakan bahwa bagi dia itu nggak ada perkara yang mustahil. Itu baru saja terjadi, saudara. Dan setelah peristiwa itu viral, dari mulut ke mulut orang membicarakan Yesus bisa bangkitkan orang mati. Yesus sekarang mau masuk Yeriko, walaupun cuma lewat. Nah di Yeriko itu ada Sakeus. Saudara, Sakeus yang tidak bahagia ini, yang tidak happy hidupnya ini, yang hidupnya penuh dengan saudara, cibiran dari orang-orang di sekitarnya, bangsanya, saudara. Ketika dia mendengar itu, muncul satu kerinduan dalam hatinya, ingin melihat Yesus. Satu kerinduan ingin melihat Yesus. Dan saya percaya, Sakeus dipercaya jabatan ini dia bukan orang biasa. Dia orang yang pintar, saudara. Dan dia tidak hanya mendengar info tentang Yesus, beberapa hal saja.
Tetapi segala hal tentang Yesus dia dengar, saudara. Makanya di sela-sela kesibukannya, saudara, sebagai pemungut cukai, dia sempatin untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, ketika Yesus tidak berniat untuk mampir di Yeriko, hanya lewat melintasi kota itu, tetapi di kota itu ada satu pribadi yang hidupnya hancur, ditolak, saudara, oleh negara bangsanya sendiri. Memiliki segalanya, tapi ditolak. Tetapi dia memiliki hati yang rindu melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Saya percaya rindu melihat, berusaha melihat Yesus. Itu bukan hanya sekedar, oh kayak gitu ya, oh ganteng ternyata. Oh tinggi, tidak seperti saya, pendek misalnya begitu. Bukan itu. Tetapi kerinduan betul-betul ingin tahu, ingin mengenal. Dan Yesus yang hendak lewat hanya melintas karena ada satu pribadi yang rindu ingin ketemu dengan dia, melihat dia. Hati yang seperti ini, saudara, menghentikan langkah Yesus. Dan kemudian dikatakan, dia menghampiri pohon itu, pohon ara itu. Dan Yesus sebelumnya tidak pernah ketemu Sakeus. Tidak pernah ngobrol sama Sakeus, tidak pernah tahu siapa nama Sakeus. Tetapi dia Allah yang tahu segalanya. Dan langsung dia berkata kepada orang yang ada di atas pohon itu. Sakeus disebut namanya, saudara. Turun, aku mau menumpang di rumahmu. Jadi saya melihat begini, saudara, berkenaan dengan tema saudara. Sebenarnya Sakeus ini tidak masuk hitungan dari kategori kehidupannya. Mungkin masih banyak orang lain yang hidupnya lebih layak daripada dia. Di kota Yeriko. Tetapi kenapa Sakeus? Dimulai dengan satu kerinduan. Ingin melihat Yesus, orang seperti apa. Itu ternyata berhasil menghentikan langkah Tuhan Yesus. Dan dia berdiri di depan Sakeus di bawah pohon itu. Dan menyebut namanya, Sakeus turun. Aku pengen menumpang di rumahmu. Artinya Tuhan Yesus kepengen masuk di dalam kehidupan Sakeus. Dan mengubah segala yang ada padanya yang tidak baik itu menjadi baik. Mungkin di antara kita malam hari ini banyak di antara kita yang orang-orang yang tidak masuk hitungan. Orang-orang yang tertolak, ditolak. Mungkin kita tidak sekaya Sakeus, bahkan lebih ngenes dari Sakeus. Kehidupan yang tidak masuk hitungan. Orang-orang tidak memperhitungkan kita. Tetapi kalau saudara punya kerinduan untuk melihat Tuhan, memandang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ada kerinduan di dalam hati saudara, saya katakan itu cukup. Untuk menghentikan langkah Tuhan yang sebenarnya hanya lewat, saudara. Untuk kemudian datang kepada kita. Masuk dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita, dan mengubah segalanya menjadi baru. Kerinduan itu penting, saudara. Hati yang rindu. Kadang-kadang orang Kristen itu cuma pintar nyanyi ya, Tuhanku rindu. Tapi actionnya nggak ada. Tapi Sakeus dikatakan ia berusaha. Poin yang kedua, nggak cukup cuma rindu untuk mengalami Tuhan. Orang yang pasif, rindunya ada, kepengennya ada, tapi tidak ada usaha. Ya enggak bisa. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Kelihatannya simpel ya. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Sakeus ini tidak main-main, saudara. Sebagai seorang pejabat negara waktu itu, dia memakai jubah kemanapun dia pergi. Ketika dia melaksanakan tugasnya nagih itu pajak, saudara. Dengan jubah kebesarannya, identitas dia, statusnya dia pada waktu itu. Dia berusaha dikatakan, mungkin simpel di kita baca, tetapi ketika dia berusaha apa yang dia lakukan? Dia berlari, usaha pertama gagal. Kenapa gagal?
Yesus yang viral dikerumuni banyak orang yang tinggi-tinggi, dia pendek. Begitu dia ingin melihat Yesus, apa yang dia lihat, saudara? Betisnya orang. Mungkin pantatnya orang. Betul nggak? Dia cari. Nggak bisa. Terlalu banyak orang. Gagal yang pertama. Untuk melihat Tuhan. Saudara mungkin berpikir ketika saya ingin berdoa, saya mencari Tuhan, satu kali harus ketemu dengan Tuhan. Bisa. Tetapi kalau gagal, ada contoh yang baik. Sakeus tidak berhenti. Dia berusaha, yang namanya usaha. Egonya dia lepas. Orang sombong tidak mungkin bisa ketemu dengan Tuhan. Karena orang sombong itu musuhnya Tuhan. Setuju katakan amin? Orang sombong itu merasa paling benar dan tidak berdosa, saudara, hidupnya. Sakeus tahu dia orang berdosa. Ketika satu kali dia gagal, dia berusaha, dia berlari. Bayangin seorang pejabat lari siang-siang pakai jubah, pendek, tapi pendek gemuk, saudara. Karena dia pejabat kan. Saudara bisa imajinasi kayak apa dia lari-lari? Lalu ketika dia berusaha tidak bisa, dia lihat ada pohon. Pejabat naik pohon. Saya tidak usah dramatisir seperti guru sekolah minggu ya. Adik-adik ada semut loh di pohon itu. Tidak usah. Tapi untuk bisa dia naik ke atas pohon ada begitu banyak yang dia lepas. Ego, malu dan sebagainya. Hati yang rindu akan bayar harganya apapun itu, saudara. Dan itu yang ternyata Tuhan Yesus perhitungkan. Tidak cukup rindu, mau. Tapi tidak ada usaha. Saudara, Sakeus menceritakan bahwa seberdosanya manusia di hadapan manusia, ketika dia punya lapar dan haus akan Tuhan, ingin mencari dan melihat Tuhan dalam hidupnya, Tuhan tidak pernah menolak ketika dia datang kepadanya. Bahkan yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia panggil namanya turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi. Sakeus dikatakan menyambut dia di luar ekspektasi dia, tidak pernah membayangkan kerinduan hatinya itu akan dapat respon yang begitu luar biasa dari Tuhan. Itu di luar dugaan dia, saudara. Dia pikir paling dia cuma, oh ya Yesus memang begitu ya, bagus ya. Saya dengar ternyata pribadinya bla 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 dan seterusnya. Tetapi Yesus datang. Ini satu gambaran, saudaraku. Kalau saudara rindu, Tuhan itu lebih rindu dari saudara rindu ketemu dengan dia. Amin. Ketika saudara mau, Tuhan lebih mau untuk melawat kehidupan dan mengubah kehidupan saudara. Setuju katakan amin. Tetapi harus ada tekad memang. Halangan kita kadang-kadang adalah ketika mata kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Ketika telinga kita mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, itu halangan. Dan kemudian kita berhenti melihat Tuhan, berhenti mencari Tuhan. Malam hari ini, saya cuma memotivasi diri saya dan saudara untuk kita memiliki hati yang rindu dan kemauan untuk melihat Tuhan. Supaya Yesus menjadi tamu istimewa di rumah kita seperti di rumahnya Sakeus. Dan ketika Yesus ada di sana, apa yang terjadi? Oh, Sakeus yang tadinya dia adalah seorang perampas, perampok, dan lain sebagainya. Yang tega gitu kan. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, ketika ada yang tidak melakukan. Apa yang terjadi ketika Yesus makan bersama-sama sehidangan dengan dia, ngobrol dengan dia. Dia menjadi Sakeus si murah hati yang membagikan segalanya. Kalau dia bilang kalau ada yang saya rampas pasti ada. Dia curang, dia mengambil tidak yang seharusnya. Saya akan kembalikan 4 kali lipat. Kehadiran Kristus dalam kehidupan kita selalu membawa perubahan yang besar. Kehidupan yang kontras, saudara. Tetapi semuanya belajar dari Sakeus, dimulai dari hati yang rindu. Amin. Tuhan melihat hati saudara dan melihat hati saya malam hari ini. Dan Tuhan menghargai setiap usaha kita. Ketika kita betul-betul mengesampingkan apapun halangannya, saya pengen ketemu Tuhan. Pengen ketemu Tuhan. Saudaraku, bicara tentang ketemu Tuhan, itu adalah satu yang sangat pribadi. Satu yang sangat personal. Seperti kita bersama-sama
kita boleh berkata kita ketemu Tuhan. Tetapi bicara tentang keintiman, kita mungkin merasa kita itu tidak masuk hitungan, kita tidak layak. Ada orang yang lebih layak dari kita untuk dilawat Tuhan. Tetapi ketika kita punya hati untuk mau melihat dan mencari Tuhan, hati seperti ini berhasil menghentikan langkah Yesus. Dan kemudian dia melawat kehidupan Zakeus. Dan hidupnya diubahkan. Hal yang sama Tuhan akan kerjakan bagi kita yang mau melihat Tuhan. Melihat Tuhan dibutuhkan usaha, saudara. Gak bisa dengan apatis, santai, wes terserah. Mau lihat, gak lihat, ya gak lihat, saudara. Zakeus telah membayar harganya. Dan Yesus memberikan lebih dari yang dia pikirkan, dia bayangkan. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Waktu saya habis, betul? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Apakah kita sudah melihat Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah memandang Tuhan? Melihat memandang Tuhan itu dapat dialami oleh seseorang. Dimulai dari hatinya yang rindu. Kerinduan yang sungguh itu saja sudah menarik perhatian Yesus. Apalagi ketika dibarengi dengan usaha. Kesungguhan. Maka saya percaya revival akan terjadi dalam hidup kita terlebih dahulu. Tengah keluarga kita, di gereja kita. Di saat semuanya sedang ditimpa oleh kengerian-kengerian, ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau Yesus menjadi tamu istimewa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka saya percaya sukacitanya, damai sejahteranya juga menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Dengan rendah hati kita pujikan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku. Kau melihat hati kami malam ini. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau
Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Di saat kami tidak mengalami kekuatan Tuhan, di saat hidup kami putus asa, di saat hidup kami adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, namun saat Engkau menjumpai Tuhan, Engkau menemui kami Tuhan, Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, malam hari ini kami berdoa buat jemaat yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Mereka beribadah secara online Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau melawat dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kuasa Roh Kudus menjamah, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi dalam nama Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau melawat Tuhan, mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang sedang mengalami kesulitan. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga saat ini Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melawat, Engkau menyediakan pekerjaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga Tuhan, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ora bataka syanataka rabataka syanataka larabala Kiala rabala rabashana kala rabala 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 rabashana takala rabasandi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kuasa Roh Kudus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya menerima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.